Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Gani dengan NIM 2310953017. Di sini saya akan menjelaskan teori sensor vibration SW 420. Pada pertama itu ini merupakan modul sensor vibration yang mana sini ada potentiometer, LED power dan LED output, ada pin ground, digital output dan VCC. Dan pada rangkaian dalamnya yaitu terdapat komponen sensor mekanik SW, dan kedua itu resistor, yang ketiga potensiometer, dan keempat IC LM393, yang kelima itu LED indikator dan output digital output. Dan yang selanjutnya itu ada struktur dalam sensor SW, yang di sini ada pegas, ada bola logam, ada kontak kontak satu, ada kontak dua dan kaki pin. Uh, dan kenapa bola logam ini menjadi penentu sensor? Yaitu bola logam berfungsi sebagai pemicu mekanik atau inersia switch. Saat tidak ada getaran, bola berada di bawah karena gravitasi dan menekan kontak satu ke kontak dua. Rangkaian tertutup dan sensor on. Saat terjadi getaran, bola bergerak karena inersia naik atau menjauhi kontak terbuka dan rangkaian tertutup atau sensor off. Perubahan kondisi ini mengubah tegangan pada rangkaian elektronik sehingga output berubah. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Dan keempat itu cara kerja sensor. Ketika tidak ada getaran, kontak NC tertutup, V sensor sama dengan nol atau low, dan LED output mati. Ketika terjadi getaran, kontak NC terbuka, V sensor sama dengan VCC atau high, output komparator high dan LED output menyala. Dan kelima itu kondisi sensor saat tidak ada getaran, jalur arus dan tegangan pada rangkaian. Kontak tertutup, tidak ada getaran, jalur arus, jalur tegangan bisa terlihat, tidak ada getaran, dan ketika ada getaran, kontak terbuka terjadi getaran. Jalurnya. Dan perbandingan V-sensor dan VRF pada LM39. LM39 adalah komparator yang membandingkan dua tegangan. Yang pertama V-sensor dan V-referensi. Aturan output LM35, jika V-sensor besar dari V-referensi, maka output high. Ketika V-sensor kecil dari tegangan referensi, maka output low. Ketika tegangan sensor sama dengan tegangan referensi, maka output berubah atau ambang atau floating. Ini contoh kondisinya. Rumus dasar pembanding adalah tegangan sama dengan tegangan sensor dikurang tegangan referensi. Mengapa ada tegangan dan arus? Mengapa ada tegangan muncul? Karena adanya perbedaan potensial antara titik dan rangkaian. Dan ada arus listrik mengalir dengan rumus I sama dengan tegangan dibagi hambatan. Contoh perhitungannya itu seperti ini. Dan perhitungan V-sensor sama dengan VCC kali R2 dibagi R1 tambah R2. Jika R1 dan R2 10 kilo ohm dan VCC 5, maka 5 kali 10 kilo dibagi 10 kilo tambah 10 kilo, maka dapat 2,5 volt tegangan sensornya. Dan tegangan sensor sama dengan VCC atau 5 volt atau high. Cara getaran itu menjadikan sinyal bisa dilihat pada di sini. Tidak ada getaran, tegangan sensor sama dengan 0, maka rumusnya V sama dengan tegangan sensor dikurang tegangan referensi. 0 dikurang 0,5, maka terdapat kurang dari tegangan referensi, maka output low. Dan jika terjadi getaran, maka terbuka V sensor sama dengan 5 volt dengan rumus tegangan sensor dikurang tegangan referensi. Maka 5 kurang 25, maka dapat 2,5 volt, maka output high. Jika ada getaran, sinyalnya tidak menentu, maka diubah oleh komparator LM393 menjadi sinyal high yang stabil, output stabil.
Sekian jelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.